Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam doa malam kita hari ini. Mari kita bersama-sama terus berseru ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan menolong kita di dalam menjalani hidup. Teristimewa Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan ataupun juga melewati pergumulan hidup yang sedang kita alami. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu menolong kita di dalam beribadah, berdoa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, beriku hati untuk menyembah-Mu. Mazmur 84 ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat yang kelima. Mari kita menyimak bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Biarlah firman Tuhan menolong kita untuk memahami setiap kehendaknya di dalam hidup kita. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Jalan sendiri
bersama-sama masuk di dalam pelayanan doa. Saya mengajak kita untuk berdoa masing-masing di tempat kita berada. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa anak-anaknya, dan Tuhan pasti akan menolong kita lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berdoa terus memohon agar Tuhan menolong kita di dalam pergumulan hari ini, agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Kita juga terus berdoa untuk gerakan social distancing, agar setiap masyarakat sungguh-sungguh diberikan kesadaran untuk boleh mematuhi, karena ini adalah salah satu cara yang boleh sangat efektif untuk boleh memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita juga berdoa untuk setiap mereka yang sakit, agar Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, ataupun setiap mereka yang berduka, Tuhan juga yang menghibur dan memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Karena tiada lagi tempat yang kami bisa mengadu, kami bisa memohon pertolongan selain kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Tuhan, kami rindu Engkau menolong kami Tuhan. Biarlah wabah COVID-19 ini Tuhan segera berlalu dari kehidupan kami sebagai umat manusia, agar kami boleh menikmati hidup dengan normal kembali Tuhan. Engkau tolong kami semua sebagai umat-umat manusia. Tuhan, janganlah Engkau melihat segala dosa dan salah kami, tapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerakan social distancing. Kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan menaruh Roh Kudus ke dalam hati setiap orang-orang, setiap umat manusia, agar diberikan kesadaran boleh memperhatikan dengan baik himbauan, arahan baik dari pemerintah maupun tokoh-tokoh kesehatan soal physical distancing ataupun hal-hal lain yang terkait di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang sakit saat ini karena wabah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Setiap mereka yang sedang berduka karena kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak ataupun orang tua, Tuhan tolonglah mereka. Kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak, Ibu dan Saudara, Bu Rika akan berdoa untuk para dokter, tenaga medis, sukarelawan, agar benar-benar Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dan juga hikmat di dalam melayani dan juga menangani setiap pasien di tengah-tengah pergumulan hari ini. Kita juga terus berdoa untuk jemaat GKT di Indonesia ataupun juga di luar negeri, secara khusus yang ada di Sumbawa, agar Tuhan melindungi. Silakan. Bapa di surga, tak henti-hentinya Tuhan kami berdoa untuk mereka yang saat ini boleh berjerih lelah menolong setiap pasien COVID-19. Kami menyerahkan untuk para dokter, perawat, tenaga medis, karyawan rumah sakit, puskesmas, yang saat ini mereka harus menjadi garda terdepan untuk menyambut siapapun yang sakit, terlebih dalam gejala COVID ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berikan perlindungan, kesehatan, biarlah mereka yang saat ini sedang berjerih lelah ya Bapa, Kau berikan kekuatan iman dan mental Tuhan untuk menghadapi tugas tanggung jawab mereka sebagai profesi mereka ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, di antara mereka ada yang sudah terjangkit wabah ini karena menolong sesama Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi mereka, biarlah Engkau terus menolong, memulihkan kondisi fisik mereka, menyembuhkan mereka,
melalui obat-obatan, vitamin, makanan, minuman. Biarlah semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk menolong mereka bisa sembuh ya Bapa. Berkatilah mereka Tuhan, jangan biarkan lingkungan mengucilkan mereka atau mengasingkan mereka, tapi biarlah kami sebagai masyarakat boleh terus mendukung mereka sehingga mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Mereka mempunyai semangat untuk tetap bekerja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di lingkungan Sumbawa maupun di luar kota, di luar pulau, di seluruh Indonesia Tuhan, bahkan ada yang di luar negeri ya Bapa. Engkau jagai mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sekalipun mereka harus beraktivitas di luar. Biarlah Engkau sendiri yang melindungi dari wabah ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan, bahkan umat manusia secara umum ya Bapa. Kami berserah penuh Tuhan. Kami semuanya memohon pertolongan Tuhan untuk menjagai kami hari lepas hari ya Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus juga berdoa untuk setiap saudara kita yang bergumul karena social distancing. Kita juga berdoa supaya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita yang terus bekerja keras agar diberi hikmat oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan bangsa hari ini. Kita juga berdoa untuk TNI dan Polri. Dan selanjutnya kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat, juga setiap pergumulan jemaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, bahkan saudara kami Tuhan yang bergumul karena social distancing. Di satu sisi mereka harus bekerja Tuhan untuk kebutuhan hidup mereka, di sisi yang lain mereka sedang menantang maut, bahkan sedang berada di dalam satu kondisi yang bergumul karena wabah ini Tuhan. Karena kami tidak tahu bahwa di mana-mana selalu ada kekhawatiran bahwa di situ ada virus ataupun juga wabah ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi setiap mereka. Terlebih lagi Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka agar mereka pun boleh bersuka cita di tengah-tengah pergumulan ini. Siapapun mereka Tuhan, apapun profesi mereka, Tuhan yang menolong. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat kepada para hamba-hamba-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan agar terus memikirkan jalan keluar dari wabah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah Engkau terus memberikan kemampuan, hikmat kepada hamba-hamba-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk aparat keamanan, TNI, Polri, juga Satpol PP, juga aparat keamanan lainnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan agar di tengah-tengah pergumulan bangsa kami hari ini, Tuhan juga yang terus menolong, memberkati mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami, teristimewa pergumulan jemaat GKT Ebenezer Sumbawa di tengah-tengah pergumulan hari ini Tuhan. Pergumulan usaha mereka, ada di antara mereka yang merasakan pergumulan berat akibat wabah ini. Omset mereka menurun, ataupun ada juga di antara mereka yang sudah merasakan kerugian besar Tuhan. Kami memohon kepada-Mu, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, biarlah mereka boleh dipulihkan kembali. Yang sudah tidak mendapat pekerjaan, akan mendapat pekerjaan kembali. Ataupun setiap mereka yang usahanya merasakan kerugian, Tuhan Engkau kembalikan keuntungan mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami juga memohon kepada setiap mereka yang berusaha bekerja, Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami, bahkan secara khusus di Kabupaten Sumbawa
dalam pergumulan ya Tuhan, Engkau tolong gerejamu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami di Sumbawa ataupun di luar kota, ataupun mungkin ada di luar negeri. Setiap mereka bergumul, baik itu pergumulan ekonomi, Tuhan tolong. Pergumulan keluarga, Tuhan tolong. Pergumulan iman, Tuhan tolong. Ataupun pergumulan-pergumulan lain Tuhan yang sedang dihadapi umat-umat-Mu hari ini, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah hati kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, berdiam diri di rumah Bapa, di bait-Mu, membuat hati kami merasa damai, bersuka cita dan tentram ya Bapa. Karena di mana lagi Tuhan kami mencari perlindungan diri kami selain daripada naungan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, hari lepas hari Tuhan Kau kuatkan iman kami ketika kami boleh bersekutu dalam persekutuan doa pada masa-masa pandemi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh berkumpul melalui doa, sekalipun kami tidak bisa bersama-sama ya Bapa, tapi hati kami telah Kau satukan, doa-doa kami telah Kau satukan. Dan semua itu ya Bapa, kami menyadari kami pun terberkati oleh hal itu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tuntun kami, malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sudah menyiapkan Alkitab kita masing-masing, mari saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian Alkitab dalam Mazmur 84. Mazmur yang ke-84. Kita akan baca semua ayatnya, walaupun nanti kita akan merenungkan bagian ayat yang kelima, tapi biarlah kita akan membacakan dan merenungkan bersama-sama 13 ayat yang akan kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Pak Darwis dengan Bapak Ibu yang di rumah yang rindu ikut membaca, mari membaca untuk ayat yang kedua dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 84 di dalam Alkitab kita diberikan judul Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu
Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Raja dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siar. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Allah, ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang suasana dan situasi masa-masa saat ini, hal yang paling utama yang membuat kita rindu adalah pastinya kita rindu beribadah ke gereja. Walaupun menyusul daripada itu adalah kita rindu pulang kampung, kita rindu bertemu dengan sanak keluarga kita, atau mungkin juga yang terpisah dengan pasangan karena situasi saat ini tidak memungkinkan mereka yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, yang mengharuskan mereka harus terpisah sementara. Pastinya ada suatu kerinduan yang begitu mendalam dan besar. Begitu pula ketika kita rindu berada di pelataran Allah. Banyak di antara jemaat yang mengatakan betapa rindunya beribadah di gereja. Begitupun dengan kami sebagai para hamba Tuhan. Ketika kami harus beribadah seorang diri atau hanya 1-2 orang saja, kami merindukan persekutuan besar yang telah kita lewati di hari-hari sebelumnya. Ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kata berbahagia di dalam Mazmur mengisyaratkan bahwa diberkatilah orang yang kesukaannya itu berdiam di rumah Allah. Diberkatilah mereka yang kesukaannya adalah memuji-muji nama Tuhan. Mengapa mereka disebut berbahagia? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merenungkan seluruh perikop yang kita baca tadi dan kita simak tadi, sangat jelas betapa nyamannya ketika kita hidup di dalam pelataran Allah daripada kita hidup bersama dengan orang-orang fasik. Ketika menghadapi masa social distancing, tentunya kami sangat jarang bisa berjumpa dengan banyak orang.
sangat jarang untuk bepergian bila itu tidak sangat penting dan mendesak. Dengan waktu-waktu yang ada, terkadang apa yang saya lakukan adalah melihat tayangan-tayangan di handphone, film-film yang terkadang membuat saya sangat berpikir dan merenungkan, ternyata seperti inilah dunia yang saat ini dihadapi semua orang. Dulu dengan kesibukan, kami sangat jarang sekali bisa menonton dengan bebas atau dengan waktu yang panjang. Kalaupun mau menonton dalam tayangan film, biasanya kita yang ditonton karena mengambil waktu sesudah semua selesai aktivitas, pekerjaan, menonton, baru 5 menit sudah tertidur. Tapi sekarang sebaliknya, kita pasti banyak mencari-cari film-film untuk bisa menghibur kita, memberi waktu yang dimana kita memang banyak waktu luang dibanding dulu-dulu. Dan menariknya ketika saya pun juga menyimak film-film yang ada, wah, itu baru film. Ketika saya berpikir film saja hampir 90% mengajarkan dendam, perselingkuhan, dan hal-hal yang jahat. Yang disaksikan ternyata kehidupan manusia itu fana, bahkan fasik, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, sehingga ketika kita kembali, paling enak ternyata bersekutu, paling enak ternyata memuji Tuhan, paling enak ternyata merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk tetap setia berada dalam pelataran Allah, sekalipun mungkin kita tidak bisa pergi ke gereja, atau kita meninggalkan pelataran Allah, yaitu kita tidak beribadah sama sekali. Aduh, tidak terbiasa Pak Pendeta, tidak terbiasa Bu Pendeta, enakan beribadah di gereja. Jadi kalau nggak di gereja tidak beribadah. Ya bagaimana ya? Sulit berdoa, sulit memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang bagi kita mungkin sulit ketika kita tidak beribadah bersama-sama. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita, yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, atau melalui hubungan kita yang tersendiri dengan Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang diam dalam pelataranku, berbahagialah mereka yang memuji-muji Allah. Ketika saya menjalani masa-masa social distancing ini dengan berbagai kegiatan, dan salah satunya seperti yang saya utarakan tadi, itu belum menghadapi dunia yang begitu real. Kenyataannya memang seperti itu, tetapi banyak hal yang kadang difiksikan dalam film atau bacaan yang lain. Tapi itulah gambaran dunia. Saya mulai berpikir begitu mengerikannya memang kita tinggal di dunia yang seperti ini. Dunia yang tidak memberikan rasa aman dan tentram bagi kita. Lalu apakah Tuhan membiarkan kita hidup di tengah-tengah kesulitan tersebut? Tidak. Tuhan sudah menawarkan hal yang begitu berharga bagi kita, itu juga untuk kebaikan kita, yaitu mari kita mengambil waktu untuk memuji-muji nama Tuhan. Kita mengambil waktu untuk bersekutu. Jikalau di antara kita mempunyai waktu bisa bersekutu melalui siaran ini tidak terbatas. Mungkin siaran ini persis jam 8 sampai jam setengah 9 lewat.
bagi orang-orang di Sumbawa atau jemaat yang merasa kok jamnya pas dengan saya masih sibuk menyiapkan makan malam, sibuk bekerja, atau hal yang lainnya. Tapi bukankah ini siaran sosial media yang kita bisa ikut bersekutu kapanpun ketika kita siap. Jangan sampai kita merasa kosong, kering kerohanian kita hanya karena kita tidak bisa beribadah di gereja. Bersekutu di bait Allah, berdiam diri di pelataran Allah, itu sungguh menenteramkan hati kita. Tetapi dalam kondisi saat-saat ini, yang paling penting adalah kita tetap memuji-puji nama Tuhan. Kita tetap beribadah. Karena dimanapun kita menjadikan itu tempat ibadah kita, maka Allah juga hadir di situ. Oleh sebab itu, kalau kita sudah hidup di pelataran Allah, pemazmur Bani Korah begitu menyadari, dia lebih memilih, lebih enak 1 hari berada di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Adakah saat ini di antara kita yang mengalami kesulitan yang mendalam? Kembalilah kepada Tuhan. Diamlah dalam pelataran Allah. Isilah hidup kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Maka berbahagialah orang yang seperti itu. Berdoalah. Maka biarlah kitalah yang menikmati ketentraman itu. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit pada saat ini, kita seakan dibakar dalam api dan perapian yang begitu panas. Pilihannya adalah kita mau jadi sekam atau kita mau jadi emas yang murni. Jikalau kita jadi sekam, kita masih bisa bermanfaat. Ketika sekam itu dibakar, bukankah abunya masih bisa menjadi abu gosok? Tetapi jikalau emas dibakar, dia akan semakin murni dan harganya sangat mahal. Itulah kualitas hidup. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kasih-Nya. Tetapi bagaimana respon manusia menerima kasih dari Allah? Maukah kita menjaga kualitas hidup kita bersama dengan Tuhan, sehingga kemurnian iman kita sungguh sangat berharga? Atau hidup kita biasa-biasa saja, bahkan kita terpuruk di dalam kesulitan masa-masa pandemi ini? Tetaplah memuji-muji nama Tuhan. Tetaplah tinggal dalam pelataran Tuhan, sekalipun tempatnya berbeda. Karena berbahagialah mereka yang tetap tinggal diam bersama dengan Tuhan. Milikilah hati yang murni ketika kita tetap mengikut Kristus, ketika kita tetap bersama-sama dengan Dia. Milikilah damai sejahtera dan ketentraman di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupakan Tuhan, puji dan sorakanlah nama-Nya senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami menyadari Tuhan, semua orang sedang menghadapi masa-masa sulit. Semua orang sedang menghadapi kondisi yang tidak diharapkan. Tetapi kami orang percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau menawarkan satu damai sejahtera dan ketentraman yang seharusnya kami terima, ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap setia beribadah, tetap setia memuji nama Tuhan, tetap setia berdoa.
Jangan biarkan kami meninggalkan doa-doa kami, meninggalkan ibadah-ibadah kami, dan kami menjadi orang yang lemah, lesu, kosong, dan kering. Tapi sekalipun kami menghadapi kesulitan, jadikanlah kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang bersuka cita dengan penuh damai sejahtera dan ketentraman, karena kami ada dalam naungan Tuhan. Berkati setiap pergumulan umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Gerakan hati mereka Tuhan untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Tetap semangat menjalani hidup. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan doa kami, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu terus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.